Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo The Explorer Channel. Selamat datang di channel kesayangan kita. Oke, ini saya akan mereview sebuah video MG Assemble in Indonesia. Jadi Indonesia merakit mobil, kemudian saya lihat ya, judulnya tuh bikin ketar-ketir nih. Akhirnya mobil buatan Indonesia meluncur. Jepang ketar-ketir, 23.000 suka, 440.000 penayangan 19 Januari kemarin. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita cermati, teman-teman. Oke, kalau dari segi desain, segi fitur, harga semuanya oke, masuk. Dan warga Indonesia itu sangat mencintai produk lokal. Banyak rakyatnya sangat mencintai. Tapi tantangannya ada di mana? Kalau Jepang ketar-ketir, itu opsinya apakah mereka mundur atau justru mereka akan menyerang lebih keras untuk bisa eksis di pasaran Indonesia. Itu pertanyaannya. Ya, oke, kita lihat dulu, kita lihat seperti apa ini reviewnya ya. Akhirnya dirakit lokal. Harga mobil listrik MG4 EV turun drastis hingga 260 jutaan rupiah. Morris Garage atau MG Indonesia resmi meluncurkan dua mobil mereka yang dirakit di Indonesia dengan harga yang mengejutkan. Salah satunya adalah MG4 EV. Kabar terbarunya, harga mobil listrik MG4 EV turun drastis setelah dirakit secara lokal di pabrik Cikarang, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung penurunannya mencapai 260 jutaan rupiah. Kalau dulu MG4 EV dijual 649 juta hingga 699 juta, kini MG4 EV hanya dijual 433 juta untuk varian tertingginya. Sebelum dirakit secara lokal, MG4 EV merupakan produk CBU dari Thailand. Arif Syarifuddin selaku Marketing and PR Director MG Motor Indonesia memastikan, meski harganya turun jauh, namun pihaknya tak memangkas fitur dan spesifikasi kendaraan. Mobil listrik tersebut masih sama persis seperti yang sebelumnya dijual di Indonesia. Oke bro, sampai situ dulu. Mobilnya sangat keren-keren, fiturnya juga nanti kalian bisa lihat sendiri di situ. Masalahnya gini teman-teman, di saat, dan ini sebenarnya sudah ada sejak dulu ya, mobil SMK dan sebagainya. Bahkan di Borobudur saya sempat lihat sendiri, mobilnya bagus bro, tapi yo mangkrak, sorry yo. Mobilnya di SMK Borobudur itu mobilnya keren, nah itu mangkrak, ada beberapa itu saya lihat. Nah, sebenarnya mobil-mobil itu keren. Warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu saya optimis mau membelinya, mau menggunakannya. Bahkan sangat berminat, sangat antusias, tertarik untuk membeli menggunakannya. Tapi yang jadi masalah, di saat Indonesia mau munculkan untuk seperti ini, untuk mandiri dengan menerbitkan produk sendiri, produk negaranya, maka kayak yang dari Jepang, kayak Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, apapun ya yang di luar itu, yang sudah merasakan gurih dan nikmatnya berjualan di Indonesia, lahan yang sangat empuk, iup, manis, mereka nggak akan tinggal diam, mereka nggak akan menyerah begitu saja. Masyarakat Indonesia memunculkan produknya untuk mandiri, nggak akan ya, mereka akan semakin gencar menyerbu. Nah, ini sudah perang ekonomi. Nah, yang diserbu siapa? Bukan rakyatnya, yang diserbu lewat kebijakannya bro. Ini sorry, ini yang jadi pemangku kebijakan ya, karena kendaraan untuk bisa beredar itu melalui proses-proses perizinan, kelembagaan kenegaraan yang sah. Kalau sudah bisa menembus itu semuanya, baru
bisa dijual, gitu. Nah, masalahnya orang-orang yang berada di sana yang akan menerbitkan perizinan itu, di situ tantangannya. Di situ mulai diserbu oleh mereka supaya goyah, supaya tidak meloloskan produk itu diedarkan. Nah, ini sudah sama seperti dengan zaman kolonialisme dulu. Ya, orang-orang yang di atas dicekoi supaya mereka hidup nyaman dan tidak meloloskan itu. Nah, itu zaman penjajahan tuh masih berjalan di situ. Ya, karena makmur untuk seluruh se-Indonesia itu jauh lebih berat ya. Makmur sendiri menerima, udah. Tapi ya itulah tantangan dari penjajahan yang era zaman sekarang. Makanya ini justru kalau menurut saya ini pemerintahan yang seberapa kuat pemerintahan ini bisa membuat kebijakan. Karena ini areanya bukan cuma sekedar produk orang Indonesia itu pinter-pinter yang bikin body yang secanggih itu, fitur secanggih itu, semua bisa. Tapi untuk membuat itu mendapat izin untuk beredar bisa dijual, itu sudah di area pemerintah, bro. Jadi bukan pesimis, kita optimis, doakan bersama-sama semoga Indonesia benar-benar bisa meluncurkan produk otomotifnya sendiri, mandiri. Nah, karena barangnya itu sudah ada, sudah siap, ready. Tapi begitu ketemu di perizinan, hantaman sana sini dari sana nggak akan tinggal diam itu dari otomotif luar negeri nggak akan tinggal diam, nggak akan tinggal diam. Mereka akan menggempur gimana caranya supaya produk Indonesia tidak beredar. Kalau benar-benar beredar, ya keluntung mereka gulung tikar, mereka nggak akan pergi kembali ke negara masing-masing, dan mereka jualan di sana mungkin agak seret gitu ya. Jualan di Indonesia sangat gurih, makanya mereka pasti akan berjuang mati-matian mempertahankan supaya tetap bisa jualan di Indonesia. Itu kita doakan ya, para pemimpin kita mampu mengatasi itu, tegas, terus bisa mandiri, semuanya bisa mandiri. Indonesia mandiri bisa. Kalau Indonesia mandiri, nanti yang lain akan tergantung, akan ngikut ke kita karena kita mandiri. Tapi kalau kita dibuat tidak bisa mandiri, ya gantian kita yang akan dipermainkan. Pokoknya semuanya oke, dipermainkan dari luar. Oke, seperti itu. Semoga sedikit manfaat. Jangan lupa bahagia, berdoa, like, comment, and subscribe. Ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.